Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga subuh pagi ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan sempat, dan tentunya karunia yang paling utama adalah kemauan kita, keinginan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan guna beramal ibadah. Mudah-mudahan semua rangkaian aktivitas yang kita kerjakan terikut semenjak kita terbangun kembali dari titik tadi sampai saat ini hingga pulang nanti tercatat sebagai amal soleh terbaik kita yang nanti akan kita bawa pulang saat kembali rumah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali meneruskan kajian kita yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah. Apa tujuan mempelajari Asmaul Husna? Tujuan utamanya tidak lain dalam rangka kita mengenal Allah lebih dalam, dalam rangka kita mengenal Allah lebih dekat. Apa tujuan kita kenal dengan Allah? Ya, kalau perkenalan sehari-hari kita ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, itu bagian dari tujuan mengenal Allah juga. Tapi lebih dari itu, ya, tujuan kita mengenal Allah. Tujuan yang paling utama kita kenal Allah itu, Bapak Ibu, supaya keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah semakin kuat, ya, semakin bertambah. Apakah ada hubungannya kenal dengan percaya? Apakah ada hubungannya kenal dengan yakin? Sangat berhubungan, Bapak Ibu. Ya, kenal dengan keyakinan, kenal dengan kepercayaan itu sangat berhubungan. Semakin kenal dengan sesuatu atau semakin kenal dengan seseorang, semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada orang tersebut. Semakin kenal kita dengan seseorang, semakin kuat, ya, keyakinan kita kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, ya, termasuk kita semua, kalau ditanya, ya, tahu siapa Tuhannya? Pasti tahu. Kalau sekedar tahu, semua orang Islam tahu Tuhannya Allah. Tetapi tidak semua orang Islam yang mengetahui Tuhannya itu ada, Tuhannya itu Allah, dia kenal dengan Tuhan. Ya, sekedar tahu. Nah, kalau sekedar tahu Bapak Ibu kita dengan Allah, ya, itu belum akan menambah keyakinan kita, belum akan menambah kepercayaan kita. Bahkan bisa saja kita tumbuh rasa keraguan-raguan dengan Tuhan kita karena kita belum kenal, baru sekedar tahu. Ya. Kita contohkan sajalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita punya tetangga. Dua orang tetangga yang satu sudah lama, ya, sudah lama bertetangga, bahkan puluhan tahun kita sudah bertetangga. Jadi karena sudah lama Bapak Ibu dengan tetangga ini, kita tidak hanya tahu,
Ya, tapi bahkan sampai kenal dekat dengan tetangga. Kemudian tetangga sebelah kiri kita hanya baru kenal. Kenapa? Karena baru bertetangga. Ya, tetangga yang lama sudah pindah, lalu rumahnya dibeli oleh orang yang baru 2 minggu menempati rumah di sebelah kita itu. Sudah tahu, karena sudah pernah sekali 2 kali bertemu. Kalau kita ketemu dengan tetangga baru biasanya kan kenalan. Ya, kita sudah tahu namanya siapa. Sudah tahu ternyata sudah menikah. Tahu kita karena tahu pas kenalan. Tahu kita asalnya dari mana. Nah, ini ternyata tetangga kita ini berasal dari Curug. Nah, berapa anak 3. Ya, apa kerja di sini di situ. Berarti tahu, tapi belum kenal. Karena baru 2 minggu bertetangga. Nah, jadi ada perbedaan. Tetangga sebelah kanan tidak hanya kita tahu orangnya, tetapi kita bahkan sampai kenal betul dengan orang itu. Tetangga yang kiri karena baru bergaul, baru bertetangga, kita hanya sekedar tahu nama, tahu asal, belum begitu kenal ya dengan tetangga tersebut. Nah, Bapak Ibu, di antara 2 tetangga ini, yang satu baru tahu, yang kedua tidak hanya tahu, tapi kita bahkan sudah kenal, mana yang paling kita percayai kepada sosok kedua orang ini? Suatu waktu Bapak Ibu, kita harus meninggalkan rumah. Ya, harus meninggalkan rumah. Kemudian rumah ini kalau ditinggalkan tentu harus dikunci. Nah, kunci ini mau tak mau harus kita titip. Karena nanti mungkin ada anak kita di tengah perjalanan ya tidak bawa kunci serap, atau suami kita atau istri kita ya di tengah perjalanan tidak bawa kunci serap. Nah, jadi kunci ini harus dititip. Alternatifnya nitip ke tetangga kanan dan nitip ke tetangga kiri. Tidak mungkin nitip ke tetangga RT sebelah, dulu jauh. Ya, jadi 2 alternatif tempat kita nitipnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kunci ini kita titip dengan tetangga yang baru kita ketahui, kira-kira yakin tak kita dengan tetangga yang kiri ini? Ya, percaya enggak kita dengan tetangga yang kiri ini? Rasanya ada rasa was-was dalam hati. Ya, rasa ragu-ragu. Jangan-jangan nanti pas di tengah jalan belum lagi sampai tujuan, buka pintu kunci rumah itu, gasnya jual, kompornya ambil dan segala macam. Kenapa ragu? Kenapa kita tidak percaya? Karena belum kenal. Ya, berbeda ketika kunci itu kita titipi dengan orang yang sudah kita kenali. Kalau sudah kenal betul kita dengan orang tersebut, tumbuh rasa percaya, tumbuh rasa keyakinan, hilang rasa was-was, hilang sifat keraguan-raguan kita dengan orang tersebut. Akhirnya tenang kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa cemas. Kenapa? Karena kita yakin. Kenapa? Karena kita percaya dengan orang itu. Apa sebab percaya itu tumbuh dalam diri kita? Karena kita sudah kenal. Nah, begitulah dengan Allah. Kalau sekedar tahu, ya, maka banyak orang yang ragu menyerahkan urusan hidupnya dengan Allah. Kalau sekedar tahu Tuhannya Allah, maka tidak akan menghilangkan timbulnya rasa was-was dalam hidup ini, timbulnya rasa cemas dalam hidup ini. Ya, pokoknya ada masalah sedikit saja sudah cemas. Semua dicemasi. Ya, cemas nasib anaknya,
Ketika tamat SMA, anak ini mau kuliah, bukan main cemasnya, bukan main was-wasnya. Nanti anak saya ini kalau tes di UNI, kalau tes di perguruan tinggi Sriwijaya, lulus atau tidak? Ada rasa cemas, ada rasa was-was. Padahal dia punya Tuhan. Kenapa selalu mencemaskan urusan hidupnya? Padahal dia punya Tuhan. Karena dia tidak kenal dengan Tuhannya. Tapi bagi orang-orang yang kenal betul dengan Tuhannya, insya Allah hidupnya tenang. Ya, insya Allah dia percaya betul, menyerahkan semua urusan hidupnya kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tujuannya kita mengenal Allah. Ya, untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan kita kepada Allah, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Semakin percaya kita kepada Allah, semakin kuat kita, ya, keimanan kita kepada Allah, semakin tumbuh rasa tenang dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu, salah satu cara kita mengenal Allah di antaranya di samping belajar ilmu tauhid, di samping ngaji sifat-sifat Allah, juga bisa di antaranya lewat mempelajari nama-namanya. Karena di dalam nama Allah itu juga tersimpan sifat-sifat Allah yang melekat pada nama tersebut. Bahkan nama-nama Allah itu lebih umum daripada sifat Allah. Kalau sifat Allah itu, ya dia juga termasuk nama Allah. Tetapi tidak semua sifat Allah bagian daripada nama Allah. Misalkan wujud. Wujud itu kan salah satu sifat Allah, tapi bukan salah satu dari Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna itu wujud. Ya, ada nama Asmaul Husna itu wujud. Tapi kalau Asmaul Husna, misalkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, di dalam nama itu melekat sifat Allah yang punya sifat Maha Pengasih, punya sifat Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang harus kita pahami, semua nama-nama Allah itu pasti indah. Semua nama-nama Allah itu pasti bagus. Ya, pasti bagus. Nah, pertama ada Asmaul A'zam yang kita kenal dengan lafaz Jalalah. Nama zat yaitu Allah. Ya, Allah. Jadi nama Tuhan kita itu nama utamanya Allah. Kita ulangi lagi. Saya punya nama. Nama saya Syahidin. Syah. Nah, jadi Pak Haji, nama saya ini termasuk nama yang agak susah diingat. Dari mana Ustaz tahu? Dari isi ceramah majelis taklim ibu-ibu. Kadang-kadang dah dua kali saya ceramah di tempat. Pas protokolnya manggil, ya, yang sama-sama kita hormati Ustaz Zaidin Abrobasir. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Rosyidin BDR. Bahkan saya itu pernah dipanggil yang sama-sama kita hormati Ustaz Rohidin yang gubernur Ustaz Rohidin. Ngapa lupa? Setelah saya amati, memang nama Syahidin itu agak sulit. Beda kalau nama Ilham, ya nama misalkan itu kan mudah ingat cuma itu. Nah, jadi kembali lagi, saya punya nama Syahidin. Siapa yang ngasih nama? Kebetulan, ya dulu ketika saya 6 SD, ya buka-buka lemari, terbuka cacatan Pak saya. Ada buku diari, kalau zaman dulu kan orang punya diari, buku kecil itu. Nah, saya buka-buka, ternyata tanggal lahir saya 8 Juni, hari Sabtu itu.
Ya, pas bulan Ramadan. Hari 1 bulan Ramadan 8 Juni 1985. Ya. Diberi nama Syahidin. Berarti bang sayo yang kasih saya nama. Ya, bang sayo. Kadang-kadang kan ada paman yang kasih nama. Kadang-kadang ada kakak yang kasih nama. Sering itu kan karena saya sering diminta nama oleh ayu-ayu. Iya, bahkan orang lain kadang-kadang minta nama. Berarti ada yang ngasih. Pertanyaannya, Tuhan kita nama utamanya kan Allah. Ya, nama Allah. Siapa yang ngasih nama itu? Malaikat, jin, manusia, atau para nabi? Jadi Bapak Ibu, yang ngasih nama yang Allah sendiri. Pertanyaannya, dari mana manusia itu tahu kalau yang ngasih nama itu Allah sendiri? Tidak bisa lewat akal, ya, lewat wahyu. Lewat wahyu. Makanya di Quran itu kita menemukan ayat, misalkan di dalam surat Thaha ayat 14. Ala innani ana Allah. Ana itu aku. Siapa aku ini? Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, di dalam misalkan Injil itu tidak ada satupun ketemu bahwa Yesus itu menyatakan dirinya Allah Tuhan. Tidak ada. Tapi dalam kitab suci kita Al-Quran banyak ditemukan ayat yang menyatakan Allah itu sebagai Tuhan kita. Kembali lagi karena kita tidak membahas perbandingan agama. Jadi kita dapat memahami ya, yang memberi nama Allah itu adalah Allah sendiri. Termasuk asma, nama-nama yang lain. Siapa yang kasih nama? Bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang banyak itu. Asma itu kan bentuk jamak. Jamak itu berarti banyak. Ya, siapa yang kasih nama? Dia sendiri, karena dia yang punya nama. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Berikutnya, apakah nama-nama Allah itu terbatas 99? Tidak. Nama Allah tidak terbatas. Ya, 99. Hanya saja yang dapat diketahui oleh manusia lewat informasi wahyu yang bernama Al-Quran, Allah punya nama 99 banyaknya. Ya, dan itulah yang kita kenal dengan nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Bahkan kalau kita melafazkan, membaca Asmaul Husna itu dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min dan seterusnya, itu ya bernilai zikir, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar pengantar singkat mengulangi materi terkait Asmaul Husna. Dan kalau tidak salah, kita sudah masuk Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah kita bahas. Kita ulang sedikit. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dari sisi arti, biasanya kita orang Indonesia mengartikan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya. Apakah begitu terjemah Rahman Ar-Rahim? Hakikatnya tidak begitu. Tetapi apakah keliru ketika menerjemahkan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang? Tidak pula keliru. Karena pada hakikatnya Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, rahmat. Hanya saja dari sisi yang wazan fi'ilnya saja yang berbeda. Rahman wazan fa'lan, Rahim wazan fa'il. Ya, kalau fa'lan
Fa'lan itu menunjukkan sesuatu yang bersangatan. Ya, sehingganya ya rahmat Allah dalam bentuk rahmat itu tanpa ada batasan. Ya, rahmat Allah dalam bentuk rahman itu tidak ada batasannya, meliputi segala sesuatu. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak percaya tetap mendapatkan rahmannya Allah. Orang yang kafir tetap mendapatkan rahmannya Allah. Sedangkan fa'il itu terbatas. Ar-Rahim, ya rahmat Allah nanti hanya khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, rahmat Allah itu kan sangat luas. Jangan cemburu nanti. Ya, jangan cemburu ke siapa? Cemburu kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita lihat ya dari sisi kalau tolak ukurnya materi, ya rahmat itu kok orang tidak beriman itu lebih banyak dapat rahmat Allah. Ya, kok orang-orang beriman itu dari sisi ilmu pengetahuan dia lebih maju. Misalkan orang Barat, orang Amerika. Ya, dari sisi ekonomi dia lebih maju, lebih kaya, lebih sejahtera kehidupannya. Padahal dia tidak percaya Allah. Ya, tidak percaya Allah. Ya begitulah rahmat Allah itu tidak terbatas. Siapa saja kalau dia gigih, kalau dia mau berusaha dapat itu rahmat Allah yang berupa rahmat. Tapi kalau rahimnya Allah hanya terbatas untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sifat Allah lewat nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan kita Allah itu dia punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmatnya wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu, bahwa timbul keyakinan dalam diri kita. Timbul perasaan tenang dalam diri kita. Jangan takut, jangan was-was, jangan sedih, bahwa Allah itu punya kasih sayang yang tanpa batas. Nah, kemudian bagi kita boleh meniru sifat Allah ini. Nah, sifat Allah yang Rahman, yang Rahim ini bisa kita tiru supaya kita menjadi sosok yang pengasih, sosok yang penyayang. Bahkan Nabi menegaskan Ar-Rahim, ya, yarhamhumur Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa saja yang ada di muka bumi ini, maka siapa-siapa yang ada di langit, malaikat-malaikat Allah termasuk Allah akan sayang kepada kita. Makanya kita tidak boleh ya bengis, ya jangankan kepada manusia, kepada binatang saja nggak boleh kita bengis. Punya kucing, kesalahannya sepele, gara-gara dia mencuri ikan leberan. Ibu tahu ikan leberan? Tahu ikan leberan? Kalau bahasa kami ikan leberan. Leberan itu ikan kering yang tawar. Nah, inilah itu leberan. Digoreng itu sambal koko rumahnya itu. Dicurinya seekor ikan leberan. Ditangkap, gosok-gosok bibir sama mulutnya di lantai. Itu zalim namanya. Berarti kita tidak punya belas kasih. Ya bisa saja nanti bukan sayang dari malaikat, sayang dari Allah. Allah murka kepada kita karena kita tidak punya sifat penyayang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu asma yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berikutnya Al-Malik. Ya, Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Ya, kalau Malik itu dulu di pesantren Pancasila ada Ustaz Malik masuk asrama kami. Ya, dari Lombok. Tapi sekarang tidak tahu, sudah tidak ke Lombok namanya. Banyak nama orang Malik kan. Ya. Tapi ya ada Ustaz Malik.
Ini Al-Malik ini dia pakai al kalau Asmaul Husna itu. Rata-rata Asmaul Husna itu pakai ma'rifah semuanya. Ya, Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Yang maha merajai. Yang maha merajai. Artinya apa itu? Raja di atas raja. Nah, ini nama ini menunjukkan sifat Tuhan kita itu bahwa dialah raja di atas segala raja. Berarti Allah itu lebih hebat dari Pak Prabowo. Iyalah. Jauh itu, jauh sekali. Bahkan seluruh pemimpin, seluruh raja di dunia ini disatukan. Ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ya, tidak ada apa-apanya itu, hanya sekutunya. Ya. Jadi Allah itu punya sifat Malik. Dari mana kita tahu? Dari namanya Al-Malik, yang maha merajai. Oh, termasuk Donald Trump itu tidak niat itu. Donald Trump. Ya, walaupun dia terkenal dengan negara ya menjadi penguasa di negara adik kuasa. Itulah dia yang punya standar ganda Amerika yang sekendaknya baik. Ya, kalau keceknya serang, perang. Itu kalau di hadapan Allah nanti ya, tidak ada apanya. Makanya nanti di akhirat itu Allah nanya, mana yang raja-raja? Ana mulkul yaum. Ya, kalau sudah di akhirat tidak ada lagi orang yang merasa berkuasa, merasa raja. Nah, karena kalau sudah di akhirat itu maliki yaumiddin. Allah yang maha kuasa. Kalau sekarang ini karena di dunia bolehlah orang kalau sudah punya kuasa itu, apalagi ya jangankan levelnya presiden, level gubernur wali kota saja merasuk dulu, dia hebat dari yang lain. Ngaku itu paling tidak. Ya fasilitas, ya ada ajudan, ada pengawal dan segala macam. Apalagi kalau presiden, pas pampres ngeri gitu. Ya jangan sembarang tidak bersalaman gitu kalau tidak kena sikut gitu pas pampresnya itu. Ya, nah, jadi merasa berkuasa. Tapi ingat di atas kekuasaan itu ada yang maha berkuasa yaitu Allah yang punya nama Al-Malik. Ya, punya nama Al-Malik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah itu punya nama Al-Malik, di antaranya ya surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr yang saya baca tadi. Saya itu termasuk orang yang suka membaca surat Al-Hasyr ayat 20 dan seterusnya itu. Surat favorit saya. Kenapa? Karena di situ banyak sekali Asmaul Husna. Nah, mulai dari misalkan huwallahul ladzi la ilaha illahu. Itu Allah menegaskan dia Allah ya, yang tiada Tuhan selain Allah. Baru itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu nama-nama Allah ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Itu diantaranya dalil menunjukkan bahwa Allah punya nama Al-Malik, Maha Raja. Ya. Ya, jadi Malik Yaumiddin kan Malik Yaumiddin panjang. Oke, ya. Untuk dari sisi bacaan, ya, Malik itu sebenarnya 3 dia. Pertama, Malikun mim pendek. Yang kedua, Malikun mim panjang. Kemudian yang ketiga nanti mim pendek, i yang panjang, Malikun. Malikun. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga sebenarnya maknanya hampir sama. Ya, maknanya hampir sama. Karena makna Malik itu terhimpun kepada 3. Yang pertama
menguasai, yang ketiga memiliki kekuatan, yang kedua memiliki kekuatan, yang ketiga yang memiliki. Nah, itu makna malikun dengan malik. Misalkan malikin nas, apakah boleh orang membaca malikin nas? Bisa, tidak salah. Sama dengan maliki yaumiddin, qiraah tertentu maliki yaumiddin. Jadi kalau misalkan kita ada dengar imam, asal dia belajar qiraah sab'ah. Tapi kalau sembarang baca saja, kalau kita kan bacanya mushaf Usmani gitu kan. Ya. Imam Malik itu ya baca mimnya panjang, maliki yaumiddin. Dummanya panjang. Tapi kalau terdengar orang yang belajar qiraatus sab'ah, maliki yaumiddin, kita enggak protes. Memang benar juga cara baca. Sama dengan malikin nas, dipanjangnya bacanya, asal dia belajar qiraah sab'ah, itu bukan bacaan yang keliru, tapi bacaan yang biasa yang kita pelajari, malikin nas ya. Nah, itu baru benar. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang mendasar antara malikun dengan malik, yang arti dasarnya raja. Raja itu menguasai, raja itu berkasa, raja itu yang memilih. Nah, itu terkait dengan kalimat malik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nanti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan maharajanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalkan di dalam surat Al-Hasyr ya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Jadi milik Allah mulku, ya, semua kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Biasanya Allah setelah menyebut dirinya raja, dia menjelaskan bentuk kekuasaan atas ya sifatnya yang maha raja. Nah, baru Allah jelaskan yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan, karena Allah tadi maha raja. Nah, bentuk kekuasaannya diantaranya apa? Ya, kehebatan Allah dalam menciptakan ma yasha', apa saja yang Dia kehendaki. Nah, di antaranya tanda-tanda kekuasaan Allah itu terkait dengan masalah anak keturunan. Yahibu liman yasha'u inasa. Ada orang pasangan suami istri diberikan karunia anak perempuan. Wa yahibu liman yasha'u dzukur. Ada pasangan suami istri yang dikaruniakan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Yang ketiga, ada pasangan suami istri punya anak laki-laki perempuan. Yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah jadikan pasangan suami istri hakim. Hakim itu Pak Haji kalau diterjemahkan, kita perdengarkan kepada pasangan yang sudah lama nikah tapi belum dapat keturunan, itu agak sensitif. Cuman memang begitu terjemahan hakim itu mandul. Jadi Allah yang menghendaki pasangan suami istri mandul. Nah, ini bentuk kekuasaan Allah terhadap ya proses lahirnya manusia. Ada pasangan suami istri yang punya anak tino galo. Nah, kalau zaman dulu orang punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Anak pertama biasanya suami istri itu tidak pilih lanang jadi tino jadi. Lahir anak pertama tino. Anak kedua pasti ada harapan, mudah-mudahan anak yang kedua nanti lanang. Pas lahir tino. Anak ketiga tidak hanya berharap, mulai berusaha, harus berusaha ini. Anak ketiga harus lanang. Lahir tino lagi, penasaran, buat lagi keempat, lahir tino, penasaran, 5 tino, sampai 9 tino kalau. Ada yang begitu, ada. Kebalikannya juga begitu ada. Yang lanang galau.
Atau ada juga yang ada tino adalah anak. Ada juga pasangan suami istri lah berusaha selama idah sampai tua tidak dapat anak. Bahkan di dalam tafsir itu dicontohkan, iya, kejadian itu terjadi kepada para nabi Allah. Anak tino galo diantaranya Nabi Lut, anak lanang galo diantaranya Nabi Ibrahim. Berpasangan ada anak tino, anak lanang diantaranya Nabi Muhammad. Anak Nabi yang tidak punya anak diantaranya Nabi Yahya dan Isa. Dan seterusnya. Itu diantaranya ya kekuasaan Allah yang Allah tunjuk kepada kita manusia bahwa memang Allah yang Maha berkuasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui Allah itu punya sifat Malik, kekuasaan Allah tanpa batas. Jadi yang pertama bahwa kita percaya diri punya Tuhan yang wow. Ya, punya Tuhan yang wow. Wow itu hebat. Jadi kita pede kalau punya Tuhan yang hebat itu. Tapi kalau punya Tuhan ya apa namanya yang punya keterbatasan, hebat Tuhan kita. Tapi Tuhan kita itu maha hebat. Lewat apa kita kenal Allah itu maha hebat? Lewat namanya. Apa namanya? Al-Malik. Karena Tuhan kita itu merajai segala sesuatu. Kalau sudah yakin kita punya Tuhan hebat, timbul ketenangan kita. Kalaupun misalkan kita dalam keadaan tertindas, jangan sedih. Ya, jangan iba, kita punya Tuhan hebat. Kalaupun kita dalam keadaan terzolimi, tersakiti, mau balas tidak mampu karena kita lemah, jangan sedih. Tunggu nanti. Saya punya Tuhan. Tuhan saya hebat. Sehebat apa sih orang yang menzolimi kita? Sehebat apa orang yang menyakiti kita? Serahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang maha hebat. Nah, artinya ketika dia meyakini Tuhannya itu adalah Al-Malik, maha berkuasa, maha merajai, insya Allah akan menimbulkan ketenangan dalam hatinya saat menjalani hidup dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang dapat disampaikan. Kita baru sampai ya membahas Asmaul Husna yang ketiga, Al-Malik. Arti Al-Malik itu maha merajai. Jadi PD kita, Tuhan kita hebat berkuasa di atas segala yang punya kuasa. Terima kasih atas perhatian Ibu. Maaf atas segala salah dan khilaf. Untuk menutup majelis kita ini dengan berharap ridho dan berkah dari Allah, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.